Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Banyak anak-anak muda saya pengen jadi pengusaha sukses. Saya nggak mau lagi jadi karyawan. Nah, ini yang sangat membingungkan. Ya, Anda pikir bahwa jadi pengusaha itu pasti enak, belum tentu. Dan celakanya Anda tidak tahu 5 hal ini. 5 hal ini adalah para pengusaha UMKM tidak tahu 5 hal ini. Celaka banget. Kalau Anda tidak paham 5 hal ini, besar kemungkinan Anda akan balik jadi karyawan dan Anda menganggap jadi pengusaha itu sangat berat. Apa saja itu? Selain satu ini. Guys, tahukah Anda, di zaman sekarang ini, Anda itu kalau berpikir memulai usaha itu sulit, Anda sudah keliru banget. Karena kita hidup di era industri 4.0. Kita hidup di era tahun 2020 yang mana semua platform digital itu sudah mudah sekali, sosial media sudah mudah sekali. Termasuk Anda tidak perlu mempunyai toko fisik. Ya, toko fisik mungkin perlu kalau di zaman dahulu, tapi Anda juga bisa memiliki yang namanya toko fisik tapi secara digital. Nah, salah satu yang membuat toko digital Anda itu cantik, membuat customer Anda percaya, membuat reseller Anda atau mitra Anda percaya, membuat Anda punya investor itu percaya, membuat supplier Anda itu percaya, salah satunya yang bisa membuat percaya itu adalah hosting. Saya ulangi, hosting. Nah, hosting itu apa? Hosting itu sesuatu yang sangat dibutuhkan ketika Anda bekerja di dalam dunia digital. Oleh sebab itu, saya rekomendasikan Hostinger. Karena Hostinger itu adalah sebuah tempat hosting yang sangat bagus sekali dan saya sudah juga pakai jasanya. Silakan Anda coba klik link di bawah dan di situ Anda silakan chat, ada customer service-nya. Pertanyaan apapun yang Anda butuhkan, silakan langsung kunjungi link ada di bawah. Saya tunggu sekarang juga. Nah, sahabat SP30, saya melihat bahwa banyak pengusaha UMKM pemula, entah itu Anda jualan barang, jualan makanan, jualan jasa, Anda tidak paham akan 5 hal ini. Nah, yang pertama adalah Anda harus tahu menghindari hutang dengan bunga yang tinggi. Apalagi sekarang bunga itu ditawarkan kartu kredit, bunga ditawarkan KTA, apalagi ditawarkan KTA itu apa sih? Kredit tanpa agunan, apalagi ditawarkan koperasi. Nah, terkadang sebagai pengusaha kan memang butuh modal awal untuk mengembangkan usaha. Namun kamu juga perlu jeli terhadap biaya-biaya tambahan yang bisa memberatkan usahamu. Jangan-jangan dengan bunganya itu saja, usahamu untungnya belum tentu lebih daripada bunga tersebut. Nah, itu sangat berbahaya. Hindari hutang dengan bunga yang sangat tinggi. Itu hati-hati sekali. Kalau tidak, Anda akan sangat dangerous dan sangat berbahaya sekali. Nah, terlebih-lebih, usaha Anda belum tahu pangsa pasarnya, usaha Anda juga belum tahu kemana, kemudian customer base-nya juga belum tentu terukur dengan rapi, berapa omset setiap bulan, Anda akan mempunyai kebingungan yang luar biasa kalau Anda tidak tahu bagaimana menghindari hutang dengan bunga yang tinggi. Nah, ini pengusaha pemula harus tahu. Hitung dengan baik-baik bunganya. Karena pengusaha menurut saya, penting mana Pak? Modal atau mindset? Bagi saya nomor 1 mindset. Kalau Anda kehabisan modal tapi mindset Anda benar, modal akan datang. Tapi kalau Anda mindsetnya keliru, dikasih modal berapapun, habis juga modalnya. Oke? Jelas, nomor 1. Nomor 2, lakukan penghematan. Di dalam bisnis itu sangat penting sekali yang namanya penghematan. Sekecil apapun, 1 rupiah pun, itu akan sangat berdampak kalau Anda tidak bisa mengkalkulasi dengan benar. Kamu harus teliti soal pengeluaran bisnismu. Jangan sampai modal bisnis kamu tergerus. Misalkan modal bisnis kamu 2 juta. Dan akhirnya modal bisnis kamu akan tergerus jadi 1,8, 1,6. Akhirnya uang itu entah hilang kemana. Sehingga Anda tidak punya kesempatan untuk kulaan barang lagi. Dan akhirnya itu habis. Nah, kalau bisa modal bisnis ya tetap 2 juta ya 2 juta. Akhirnya 2 juta ini akan bertambah menjadi 3 juta, menjadi 4 juta. Dan itu jangan dipakai karena itu modal untuk perputaran usaha. Bisnis butuh modal perputaran usaha untuk semakin lama semakin besar. Jadi modal perputaran usaha miliaran itu juga dimulai Anda disiplin menggunakan modal usaha Anda dari 2 sampai 3 juta rupiah tersebut. Yang ketiga, wajib pisahkan keuangan bisnis dan pribadi. Entah sudah berapa kali saya ngomong ini. Banyak usaha UMKM di lacinya itu, ketika dia sudah punya di laci ada uang 500.000. Uang 500.000 ini adalah uang bisnis. Tapi uang 500.000 ini kadang diminta sama anak. Pak, saya mau jajan. Ambil 50.000. Ibunya ngomong, Pak mau belanja. Ambil 100.000. Nanti, Pak ini ada tagihan listrik, air. Akhirnya uang di laci habis.
Kenapa? Anda tidak memisahkan antara uang bisnis sama uang kebutuhan sehari-hari. Dan akhirnya model Anda tergerus karena tidak ada pencatatan. Saya rasa zaman sekarang sudah banyak ya aplikasi-aplikasi yang mencatat pengeluaran, memisahkan antara pengeluaran usaha dengan pengeluaran sehari-hari. Ya, dari situ itu sudah sangat jelas sekali. Dan yang keempat, jangan abaikan laporan keuangan. Ini penting. Laporan keuangan penting sekali supaya kamu bisa tahu kondisi keuangan bisnismu. Dari situ, laporan keuangan sederhana itu bagaimana sih? Setiap pengeluaran sekecil apapun catat. That's it. Sekecil apapun. Mau parkir kah? Mau beli air 1 gelas kah? Catat. Ya. Nah, Anda tidak disiplin mencatat. Jadi, hingga uang yang Anda keluar itu hilang begitu aja. Nah, itu akhirnya Anda tidak tahu uang itu lari kemana. Kalau sudah seperti itu akan jadi masalah. Ya. Dan yang kelima, urus izin usaha. Nah, ini penting UMKM. Karena apa? Kadang terkesan repot jika kita melupakan hal satu ini. Padahal jika tidak diurus segera, ujung-ujungnya akan merepotkan kamu. Contohnya izin usaha nanti berkaitan kalau usaha kamu sudah rame, nanti Anda berhubungan dengan pajak. Terus kemudian yang kedua, Anda tidak menghakikan atau tidak mempatenkan merek hak paten kamu. Akhirnya kalau suatu hari misalkan seperti kasusnya geprek bensu contohnya. Ya, jadi kalau dulu dari satu orang membranding, dan akhirnya Ruben Onsu dia juga membranding, ya. Jadi siapa yang duluan? Nah, ketika siapa yang membeli hak paten itu duluan, itu masalah. Ketika usaha ini sudah rame, Anda mau beli itu juga nggak bisa. Jadi oleh sebab itu, semua itu juga bermula dari kecil, Anda besar segera patenkan, ya. Dan itu saya sekarang izin usaha online sudah banyak, ya. Anda bagaimana pendaftaran haki juga sudah banyak. Dari situ kita bisa mempunyai sebuah portofolio yang sangat jelas. Oke? Sahabat SB30, saya rasa 5 hal ini sangat dipentingkan untuk pengusaha pemula dan pasti akan berdampak untuk usaha Anda ke depannya. Sukses selalu, jangan lupa like, dan salam hebat luar biasa.